Aliansi Tianluo yang terdiri dari 4 penguasa surgawi tingkat spiritual dan 1 tingkat dewa mengundang Mu Istet untuk makan-makan. Namun, analisa Mu Istet ini bukan hanya sekedar makan-makan, mungkin juga ngopi bareng. Haha, ya, ada maksud tersendiri dari undangan itu, meskipun Tianluo ragu dapat menundukkan Mu Istet yang memiliki fondasi istana surgawi primordial, mereka tetap melakukannya. 1 versus 5. Para prajurit berdiri dengan seragam dan diam-diam di belakang Mu Chen seperti patung. Di tengah keheningan, fluktuasi menakutkan berkumpul, lalu mengalir di atas kepala mereka. Ahli yang tak terhitung jumlahnya dan seluruh pasukan menatap ngeri pada tentara, yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Mereka merasakan penindasan samar-samar datang dari pasukan ini, yang tampaknya lebih kuat daripada penguasa surgawi tingkat dewa manapun. Tentara ini jelas bukan tentara biasa. Banyak orang, termasuk Kaisar Hantu, menyipitkan mata saat mereka melihat pasukan yang tenang. Mereka langsung merasa terancam oleh tentara ini. Saya tidak percaya bahwa anak ini benar-benar menyimpan kartu truf yang begitu mengesankan. Tidak heran dia begitu percaya diri, seru Kaisar Hantu. Namun, dia tahu bahwa 5 penguasa surgawi tingkat dewa tidak takut, dan tidak peduli apa artinya yang dimiliki Mu Chen, susunan 5 pembangkit tenaga listrik ini tidak dapat diremehkan. Dalam menghadapi kekuatan seperti itu, bahkan seseorang seperti Huang Xuanzi harus melangkah dengan ringan. Untuk alasan ini, mereka tidak ragu bahwa 5 penguasa tingkat dewa cukup kuat untuk berurusan dengan penguasa tingkat spiritual di tahap tengah. Master of the Mu Istet memang memiliki banyak cara. Tapi, akan bijaksana bagi Anda untuk memikirkan kembali tindakan Anda. Jangan sampai dirimu terluka hanya karena kesombonganmu, kata Kaisar Hantu dengan suara dingin dan mengancam. Setelah mendengar itu, Mu Chen memberinya senyum tipis dan segera mengabaikan nasihatnya. Dia kemudian sedikit memiringkan kepalanya dan melihat sosok kekar yang berdiri di depan pasukan. Sosok itu adalah Jiang Long, komandan tentara naga misteri. Merasakan tatapan Mu Chen, Jiang Long menangkupkan tinjunya dan berbicara kepadanya dengan hormat, "Aku tidak menyangka kamu akan menjadi penguasa surgawi segera sejak terakhir kali kita bertemu." Sikapnya saat ini terhadap Mu Chen jauh lebih sopan daripada saat itu. Saat itu, Mu Chen hanya seorang penguasa bumi yang lengkap, tetapi sekarang, dia telah berhasil mencapai tingkat penguasa surgawi dengan mengatasi banyak rintangan dan kesulitan. Sampai batas tertentu, Mu Chen dapat dianggap setara dengan tuan mereka sebelumnya. Mu Chen tersenyum dan berkata dengan suara hangat, "Komandan Jiang Long, bersiaplah untuk bertempur. Tentara misteri naga telah merosot selama bertahun-tahun. Sekarang, saatnya bagimu untuk membuat nama untuk dirimu sendiri." Petik 2. Tentara misteri naga belum menyadari potensi penuhnya, tetapi karena Mu Chen telah menjadi penguasa surgawi, dia yakin bahwa dia setidaknya bisa mengembalikan pasukan ke masa kejayaannya. Setelah mendengar pernyataan Mu Chen, semburat kegembiraan muncul di wajah Jiang Long. Pasukan juga sedikit gemetar, sementara semua mata prajurit dipenuhi dengan gairah. Mereka memikirkan masa lalu, ketika mereka dipimpin oleh komandan mereka sebelumnya untuk membunuh semua iblis. Meskipun jumlah pasti Kaisar Iblis yang tewas oleh pedang tentaranya tetap tidak diketahui, kekuatan tentara tidak dapat disangkal. Namun, tentara hanya bisa membawa sedikit kekuatan ke meja, karena baru saja dibangunkan dari tidur panjang. Selain itu, Mu Chen agak lemah di masa lalu, dan tentara naga misteri merasa tertekan karena mereka telah membunuh begitu banyak Kaisar Iblis sebelumnya. Untungnya, Mu Chen akhirnya memenuhi kriteria yang memungkinkan dia untuk mengontrol mereka sepenuhnya. Naikkan semangat pertarungan. Jiang Long mengerang dengan suara rendah. Saat berikutnya, 10.000 pasukan berteriak dari belakangnya. Teriakan perang terpadu mereka terdengar seperti auman naga. Segera, semangat juang yang sangat besar muncul, lalu membentuk lautan besar semangat juang yang melayang di atas tentara iblis. Misteri. Lautan semangat juang berguling dan berguling, mengguncang seluruh ruang. Saat Mu Chen melesat keluar dan muncul di tengah-tengah samudera roh pertarungan, dia mengaktifkan sensornya. Saat dia melakukannya, dia bisa mendengar suara desir yang datang dari laut roh pertarungan. Ini menunjukkan bahwa semangat juang telah berkembang menjadi kekuatan yang menimbulkan rasa takut tingkat tinggi. Di ujung alun-alun, Kaisar Hantu dan yang lainnya menatap samudera roh pertarungan yang luas dengan wajah dingin. Mereka bertukar pandang satu sama lain, sementara rasa dingin muncul di mata mereka.
Jelas bahwa Mu Chen bertekad untuk melakukan pertarungan yang bagus melawan mereka. Mari kita puaskan anak sombong ini dengan menunjukkan padanya pertarungan yang sebenarnya. Pendeta Purple Lightning berteriak. Setelah mendengar kata-katanya, anggota kelompok lainnya mengangguk. Saat berikutnya, 5 fluktuasi energi spiritual yang menakutkan melonjak ke langit dan berubah menjadi 5 pilar permata yang bercahaya. Pilar-pilar ini kemudian merobek udara dengan kecepatan tinggi, menyerang dengan ganas menuju laut jiwa pertarungan. Mereka berlima adalah veteran. Karena itu, mereka tahu bahwa setelah samudera roh pertarungan dihancurkan, pasukan akan hancur, bahkan tanpa mereka harus menyerangnya. Hasilnya mengguncang bumi saat 5 penguasa surgawi tingkat dewa bersatu pada saat yang sama. Sebagian besar ahli di sekitar White Jade Square mengalami mati rasa di kepala mereka. Mereka tahu bahwa, jika serangan yang intens dan berskala tinggi menghantam kota, seluruh kota Tianluo akan diratakan ke dataran belaka. Mu Chen mengangkat dagunya dan melihat dengan acuh tak acuh pada 5 pilar cahaya yang masuk yang bersinar seperti permata. Dia kemudian dengan tenang mengulurkan jarinya dan menjentikkannya sekali. Ledakan, samudera roh pertarungan yang luas runtuh dengan keras, sementara gelombang pasang naik hingga 1000 kaki. Itu kemudian meledak menjadi cahaya yang menyilaukan saat Mu Chen memukul telapak tangannya. Setiap berkas cahaya diubah oleh setetes semangat juang, dan setelah diperiksa dengan cermat, berkas cahaya itu bahkan berisi sosok naga mikro yang mengaum. Ledakan. Pada saat berikutnya, lampu sorot spiritual pertempuran yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke depan dan bertabrakan dengan 5 pilar cahaya seperti permata. Segera, cahayanya meledak, tetapi lampu sorot terus menyala. Di bawah hujan badai yang terus-menerus terjadi, 5 pilar seperti permata telah habis dan akhirnya meledak menjadi langit debu bintang. Saat mereka menyaksikan pancuran cahaya yang indah di langit, sebagian besar ahli sangat terkesan dengan pemandangan di depan mereka. Tapi, yang paling mengejutkan mereka adalah kemampuan mereka untuk menangkis serangan yang baru saja diluncurkan oleh 5 penguasa surgawi tingkat dewa. Meskipun dia tahu bahwa mereka hanya memuji air saat ini, Mu Chen memiliki ekspresi yang sama dinginnya di wajahnya. Jelas, dia tidak takut dengan 5 penguasa surgawi tingkat dewa. Master of the Mu Estate benar-benar sesuai dengan namanya. Tidak heran kalau dia terkenal di dunia 1000 besar, seru seorang ahli. Banyak ahli yang berbisik di antara mereka sendiri secara rahasia. Bagaimanapun, kekuatan tempur Mu Chen secara tak terduga cukup menakutkan. Jika dia diberi lebih banyak waktu kultivasi dan mampu mencapai level dewa, dia mungkin benar-benar telah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan, tepat di bawah level Divine Great Sovereign. Mengingat hal ini, tidak heran Kaisar Hantu dan yang lainnya tidak sabar untuk berurusan dengan Mu Chen saat ini. Mereka tahu pasti bahwa jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka mungkin tidak memiliki keberanian untuk melawan Mu Chen saat dia menyerang berikutnya. Bisikan terus berputar di sekitar alun-alun, sementara mata penguasa surgawi tingkat dewa semakin dingin. Tanpa basa-basi, mereka mengumpulkan sejumlah besar cahaya spiritual di belakang mereka, sementara 5 sosok raksasa muncul dari punggung mereka. Mereka telah memanggil penampilan surgawi sovereign mereka. Setelah eksplorasi mereka sebelumnya, mereka tahu sepenuhnya dari kekuatan Mu Chen. Karena itu, mereka sudah tahu bahwa teknik biasa mereka tidak akan membuat mereka menang sama sekali. Karena itu, mereka memutuskan untuk habis-habisan, memanggil penampilan surgawi berdaulat mereka. 5 sosok raksasa berdiri tegak di antara langit dan bumi. Saat mereka bernapas, energi spiritual mereka, yang tampak seperti badai, membawa rasa penindasan yang menakutkan. Saat Mu Chen melihat 5 sosok raksasa itu, dia menyipitkan matanya. Dia kemudian membentuk beberapa segel dengan kedua tangannya saat samudera roh pertarungan yang luas berguling dan berguling, raungan naga yang keras bergema di udara. Pada saat itu, banyak orang menyaksikan sesosok kolosal berjongkok di laut jiwa pertarungan. Akhirnya, sosok itu menyerbu keluar, memungkinkan para penonton untuk melihatnya dengan baik. Itu adalah naga besar, yang memiliki sisik yang berkilau dengan sinar yang menyilaukan. Rune pertempuran diukir pada setiap skala itu. Begitu naga itu muncul, fluktuasi yang menakutkan melanda dunia. Ini adalah Spirit of Fighting Intent. Spirit of Fighting Intent of the Mystery Dragon Army saat ini tidak diragukan lagi lebih halus dan hidup daripada sebelumnya. Saat Mu Chen bisa dengan jelas merasakan fluktuasi yang terkandung dalam naga jiwa pertarungan besar ini, ekspresi kepuasan luar biasa melintas di wajahnya.
Tentara naga misteri, bahkan di masa jayanya, hampir tidak bisa menyamai penguasa tingkat dewa, dan mereka hanya satu tingkat di bawah penguasa tingkat ilahi. Karenanya, tidak banyak orang yang bisa melawan mereka. Saat ini, tentara misteri naga memiliki sekitar 15.000 pasukan, tetapi hanya mengaktifkan 10.000 tentaranya. Namun, budidaya naga jiwa-jiwa telah mencapai tingkat puncak dari penguasa tingkat dewa. Ledakan. Ketika naga jiwa pertarungan terbentuk, Kaisar Hantu dan yang lainnya tidak ragu untuk meluncurkan serangan ganas lainnya. 5 penampilan surgawi berdaulat mengayunkan tinju besar mereka saat mereka terbang ke udara dengan kekuatan yang tak terbatas. Tinju mereka menembus angin dan mengayunkan tanpa ampun ke naga roh pertarungan. Pada level mereka, tinju sederhana yang diayunkan oleh masing-masing penampilan surgawi sovereign semuanya didukung oleh sejumlah besar energi spiritual. Dengan demikian, satu kepalan tangan benar-benar bisa meledakkan penampilan surgawi berdaulat dari penguasa surgawi tingkat spiritual. Seperti kata pepatah Tiongkok, seorang pria dengan kekuatan kasar dapat menaklukkan 10 ahli seni bela diri. Kasus serupa terjadi di sini. Saat 5 sosok raksasa mendekat dengan angin, Mu Chen tetap tenang. Berkat pengendalian pikirannya, naga jiwa pertarungan meraung ke langit, dan saat mengibaskan ekornya, ia melesat keluar untuk menghadapi musuh yang datang. Ledakan. Pada saat itu, saat naga itu mengulurkan cakarnya yang besar, lingkar tubuhnya yang besar seolah menutupi matahari. Kemudian, saat naga itu bertabrakan dengan penampakan surgawi leluhur Danyang, suara gedebuk keras terdengar, sementara sebagian ruang kosong sepertinya runtuh pada saat yang sama. Yang paling mengejutkan orang-orang adalah leluhur Danyang, yang terlempar oleh cakar naga. Menisik, leluhur Danyang berjuang untuk berdiri di bahu penampilan surgawi yang berdaulat, dan dengan ekspresi gelap, dia berteriak, "Mari kita lakukan ini bersama-sama." Setelah mendengar teriakannya, 5 penampilan surgawi berdaulat bangkit dan mengepung naga jiwa. Pertarungan di langit. Kemudian, putaran serangan yang menakutkan menyapu terus-menerus dalam upaya untuk menghancurkan yang terakhir. Namun, naga itu tidak takut dikepung, tetapi terus mengayunkan ekornya dan mengulurkan cakarnya. Setiap salah satu pukulannya berhasil menekan semua penampilan surgawi berdaulat, kecuali untuk Kaisar Hantu, karena dialah satu-satunya yang masih bisa sedikit membela diri terhadap serangan tanpa henti. Kekuatan naga jiwa pertarungan terdaftar sebagai tingkat menengah tingkat divine. Terlepas dari Kaisar Hantu, sisanya hanya pada tahap awal tingkat ilahi. Karenanya, mereka bukan tandingan naga itu. Ledakan. Perang itu mencapai klimaksnya saat 5 sosok besar itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Mereka tampak seperti 5 matahari yang terik saat badai hujan energi spiritual meledak. Itu menakutkan dan penuh dengan kekuatan penghancur. Semua orang terkejut ketika mereka melihat bahwa naga jiwa pertarungan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan sama sekali. Sebaliknya, tampaknya membalas lebih keras setiap detik. Semangat juangnya yang menakutkan menghancurkan ruang kosong dan mendorong 5 penampilan surgawi berdaulat mundur terus-menerus. Banyak ahli di sekitar alun-alun berkeringat dingin. Di masa lalu, mereka tahu Master of the Mu Estate itu tangguh, karena reputasinya dikenal luas. Tapi, setelah menyaksikan bagaimana dia baru saja menghadapi 5 penguasa tingkat dewa sendirian dan masih berhasil mendapatkan keuntungan, mereka menyadari kekuatan sejati dari Tuan Tanah Muda ini. Saat ini, Kaisar Hantu memiliki ekspresi dingin dan menyeramkan di wajahnya saat dia berdiri di bahu raksasa abu-abu gelap itu. Dia melihat naga jiwa pertarungan, yang masih kuat, meskipun dikelilingi oleh mereka berlima. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen tidak hanya akan memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat, tapi dia juga akan sekuat dispatcher pasukan perang. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa menghabisinya, kata Kaisar Hantu, sementara sinar gelap berkedip di matanya dan semburat dingin melintas di wajahnya. Segera, dia mengepalkan jarinya, sementara pelat putih keabu-abuan yang terbuat dari tulang muncul di tangannya. Jadi, aku ingin kamu mencoba ini. 50 juta rune pertempuran. Plat tulang putih keabu-abuan muncul di tangan Kaisar Hantu. Itu memiliki permukaan yang mengkilap, jadi plat itu lebih terlihat seperti cermin tulang. Rune kuno diukir di sisi cermin, dan mereka melepaskan fluktuasi energi spiritual yang samar namun menakjubkan. Ketika cermin kuno ini muncul, Mu Chen merasakan kehadirannya. Dia segera menyipitkan matanya, dan ekspresinya berubah serius. Fluktuasi seperti itu, apakah itu artefak ilahi langka tingkat dewa?
Fluktuasi seperti ini dianggap sebagai salah satu yang terkuat dan paling langka di antara semua artefak ilahi langka tingkat dewa. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Hantu akan memiliki barang yang begitu berharga. Barang itu adalah alasan mengapa Kaisar Hantu memiliki kepercayaan diri seperti itu. Master of the Mu Estate, saya tidak ingin menggunakan item ini, tetapi karena Anda sangat keras kepala, jangan salahkan saya untuk itu. Kaisar Hantu memegang cermin tulang dan tersenyum pada Mu Chen dengan menyeramkan. Karena kamu memiliki dasar yang kuat, kamu tidak perlu khawatir bahwa aku akan benar-benar membunuhmu, tetapi kamu harus membayar harga yang mahal. Mu Chen tetap bergeming dan berkata tanpa emosi, aku khawatir kamu tidak mampu melakukannya. Meskipun Kaisar Hantu memiliki kekuatan tingkat dewa tingkat menengah, dia tidak bisa memegang lilin ke Huang Xuanzi dengan kekuatan tempurnya. Bagaimanapun, yang terakhir adalah bakat tertinggi yang telah menantang lompatan level. Karena Mu Chen bisa mengalahkan Huang Xuanzi, dia secara alami tidak akan takut pada Kaisar Hantu ini. Tentu saja, Kaisar Hantu mungkin sudah tahu tentang ini. Oleh karena itu, dia tidak pernah bermaksud untuk melawan Mu Chen sendirian, dan hanya berani menantang Mu Chen setelah bergabung dengan 4 penguasa surgawi tingkat dewa lainnya. Aku menantangmu. Setelah mendengar nada suara netral Mu Chen, ekspresi mengerikan muncul di wajah Kaisar Hantu. Segera, dia membentuk segel dengan kedua tangannya dengan kecepatan kilat. Cermin tulang di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya putih yang melesat ke langit. Cahaya tumbuh saat angin bertiup. Setelah beberapa menit, itu berubah menjadi cermin tulang yang tinggi dan besar tergantung di udara. Mari lakukan bersama. Kaisar Hantu berseru dengan suara rendah saat dia melihat leluhur Danyang dan yang lainnya. Mereka, tentu saja, tahu tentang keunikan cermin tulang ini. Semuanya mengangguk dengan ekspresi kejam. Mereka dengan cepat membuat segel. Pada saat berikutnya, 5 pilar cahaya yang menakjubkan melonjak ke langit dari kepala 5 penampilan surgawi berdaulat raksasa mereka. Semua pilar cahaya meluncur ke cermin tulang yang sangat besar. Weng, 5 pilar cahaya dengan energi spiritual tak terbatas semuanya bergegas ke cermin tulang, dan permukaan cermin berdesir dengan cepat. Fluktuasi yang tak terlukiskan mulai berkumpul dan mengembun di permukaan cermin. Udara di sekitar cermin tulang menunjukkan tanda-tanda runtuh seolah-olah tidak bisa menahan fluktuasi energi spiritual semacam itu. Di alun-alun, 9 neter dan leluhur Suantian bisa merasakan fluktuasi berkumpul di permukaan cermin tulang. Ekspresi mereka tidak dapat membantu tetapi berubah, karena mereka dapat mengatakan bahwa cermin tulang sebenarnya menarik energi spiritual dari Kaisar Hantu dan 4 lainnya. Semua energi spiritual mereka cukup menakutkan. Jika mereka melakukan kontak satu sama lain, mereka akan saling tolak. Namun, dengan bantuan cermin tulang misterius, energi bisa bergabung bersama. Kali ini, tidak akan berlima meluncurkan serangan individu mereka, melainkan penggabungan energi mereka. Serangan semacam ini bahkan bisa membunuh penguasa surgawi tingkat dewa tingkat menengah. Rupanya, ini seharusnya menjadi pukulan pembunuhan terakhir dari Kaisar Hantu dan yang lainnya. Para ahli dan kekuatan terbaik dari benua Tianluo juga memiliki sentimen yang sama. Oleh karena itu, ekspresi mereka berubah serius, karena mereka tahu bahwa orang yang muncul sebagai pemenang dari pertempuran ini akan menjadi penguasa benua Tianluo. Dilihat dari situasinya, Master of the Mu Estate sepertinya dalam bahaya. Kekuatan yang dikumpulkan oleh 5 penguasa surgawi tingkat dewa menggunakan cermin tulang akan secara destruktif menjungkir balikkan bumi. Penguasa tingkat dewa tingkat menengah bisa terbunuh, apalagi penguasa tingkat spiritual tingkat menengah. Petik 2. Master of the Mu Estate masih terlalu muda. Orang-orang tua ini licik seperti rubah. Jika mereka tidak memiliki senjata rahasia, mengapa mereka memilih untuk menantangnya saat ini? Petik 2. Jika dia dikalahkan, Mu Estate harus meninggalkan benua Tianluo. Upaya bertahun-tahun ini akan sia-sia. Petik 2. Bisikan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di antara langit dan bumi, tetapi Mu Chen menutup telinga mereka. Dia sedikit menyipit sambil menatap cermin tulang kolosal. Fluktuasi energi spiritual yang berkumpul di atas tidak dapat diremehkan. Ledakan, energi spiritual tak terbatas berkumpul di cermin tulang dan diubah menjadi energi spiritual Thunderbolt yang bergemuruh tanpa henti karena memancarkan fluktuasi yang merusak. Kaisar Hantu berdiri di bawah cermin tulang dan merasakan energi spiritual yang sama menakutkannya. Rasa dingin di wajahnya meningkat saat dia menatap Mu Chen dari kejauhan. Dengan
senyum menyeramkan, dia dengan lembut melambaikan telapak tangannya. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan cermin penggabungan ilahi kuno ini. Saat suaranya memudar, cermin tulang tiba-tiba tersentak, dan permukaan cermin bersinar dari atas. Sinar cahaya menembus udara dan mengunci Mu Chen seperti lampu sorot. Ledakan. Pada saat berikutnya, pancaran cahaya spiritual mulai menari dan bergumul dengan ganas di permukaan cermin. Akhirnya, itu menyusut. Dalam beberapa napas, pilar cahaya setinggi 1000 kaki dipadatkan menjadi sinar perak seukuran telapak tangan. Meskipun ukurannya dikompresi oleh beberapa lipatan, seluruh alam semesta tampaknya terkoyak saat sinar perak ditembakkan. Semua makhluk hidup layu saat sinar perak melewatinya. Melihat sinar perak seukuran telapak tangan, ekspresi Mu Chen menjadi lebih suram karena dia bisa merasakan dingin yang dibawa oleh niat membunuh yang terkandung di dalam balok. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Semangat juang yang besar melesat ke langit dan memasukkan naga jiwa pertarungan. Naga jiwa pertarungan meraung di udara saat semangat juang yang perkasa terus mengalir ke dalam tubuhnya. Tubuhnya sudah besar, tapi itu menggelembung lebih dengan kecepatan kilat. Lebih penting lagi, banyak rune pertempuran muncul tanpa henti di tubuh besar itu. 10 juta, 30 juta, 40 juta. Mengingat kemampuan Mu Chen saat ini, dia bisa mengedarkan jutaan rune pertempuran yang dikumpulkan oleh tentara naga misteri. Secara umum, 10 juta rune pertempuran bisa melawan penguasa surgawi kelas spiritual. Dengan 40 juta rune pertempuran, itu tidak lebih lemah dari penguasa surgawi tingkat dewa. Pada saat ini, Mu Chen sudah mengeluarkan semangat juang dari tentara naga misteri ini tanpa reservasi. Mengusir. Pada saat yang sama, sinar cahaya perak seukuran telapak tangan menembus udara, menerjangnya dengan sinar cahaya yang menyilaukan. Mengaum. Naga jiwa pertarungan berteriak. Itu membuka mulut besarnya dan menyemburkan bola nafas naga raksasa dengan 40 juta rune pertempuran di atasnya. Dong. Nafas naga yang bergemuruh akhirnya bertabrakan dengan berkas cahaya perak kecil. Ketika dua massa berbeda mengenai, nafas naga yang bergemuruh mulai hancur dengan cepat. Nafas naga menyebar saat berkas cahaya perak melewatinya. Mu Chen, 40 juta rune pertempuran memang tangguh. Tapi untuk berpikir kamu akan menghentikan pasukan gabungan kita dengannya, aku khawatir kamu terlalu naif. Kaisar Hantu tidak bisa membantu tetapi mencibir ketika dia melihat sinar cahaya perak yang merusak. Mu Chen menatap dengan acuh tak acuh pada balok karena mengalahkan napas naga dengan 40 juta rune pertempuran dalam waktu singkat. Dia menarik napas dalam dan menjentikkan jarinya. Cincin di salah satu jarinya mulai berkedip dengan cahaya bercahaya. Cahaya bercahaya menyebar dari belakang, dan 5.000 tentara lainnya dari tentara naga misteri muncul. Mu Chen ingin menyembunyikan kartu truf ini, tetapi mengingat situasinya saat ini, dia sekarang harus berusaha sekuat tenaga. Lepaskan semua semangat juangmu. Perintah tenang Mu Chen didengar oleh setiap prajurit dari tentara naga misteri. Saat berikutnya, mata mereka memerah darah, dan erangan pelan bergema, menandakan keinginan perang mereka. Weng, 15.000 pancaran semangat juang melesat ke langit. Masing-masing halus dan tangguh. Akhirnya, sinar itu masuk ke tubuh naga jiwa pertarungan. Mengaum, naga jiwa pertarungan meraung terus-menerus, dan tubuhnya membengkak sekali lagi. Rune pertempuran di tubuhnya mulai meningkat secara eksponensial. 32 juta, 35 juta, 40 juta, 45 juta. Saat rune pertempuran bertambah dalam jumlah tanpa henti, penindasan yang menakutkan mulai menjulang di seluruh area, dan tanah menjadi gelap. Kaisar Hantu, leluhur Danyang, dan yang lainnya mengamati perubahan, dan ekspresi mereka menjadi dingin. 45 juta rune pertempuran cukup baik untuk mengirim rasa dingin ke duri tingkat menengah God Great Heavenly Sovereigns. Orang ini adalah ketekunan. Kaisar Hantu mengertakkan gigi dan membentuk segel sekali lagi. Sinar perak yang menyilaukan dipercepat dan dimaksudkan untuk merobek naga jiwa pertarungan itu di menit berikutnya. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menyaksikan naga jiwa pertarungan yang sangat besar. Matanya dipenuhi dengan pembuluh darah. Darah segar bahkan mengalir keluar dari mereka, karena dia telah mencapai maksimumnya untuk mengedarkan semangat juang. Dia menatap tajam pada naga jiwa pertarungan. Pada tubuhnya yang besar, jumlah rune pertempuran terus meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Saat jumlah rune pertempuran melonjak, matanya dipenuhi darah seolah-olah akan hancur berantakan.
50 juta. Ketika rune pertempuran mencapai 50 juta, mereka akhirnya berhenti meningkat. Air mata darah jatuh dari sudut mata Mu Chen. Dia dengan santai menghapusnya dan mengambil napas dalam-dalam. 50 juta rune pertempuran adalah jumlah maksimum yang dapat dihasilkan oleh tentara naga misterius. Mungkin itu masih sedikit melenceng dari apa yang bisa mereka lakukan di masa jayanya, tetapi meski begitu, penguasa surgawi tingkat dewa tingkat selanjutnya tidak akan berani meremehkannya. Setiap orang yang berada di bawah level itu akan dibantai. Lanjutkan. Mu Chen menggosok alisnya yang lelah, tetapi kekerasan yang luar biasa dan niat membunuh melonjak dari matanya yang merah. Dia mengulurkan jari dan mengetuk di udara. Mengaum. Pada saat berikutnya, tubuh naga jiwa pertarungan besar berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu dan ditembakkan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan bersama saat itu menghancurkan sinar perak destruktif yang berisi kekuatan 5 penguasa surgawi tingkat dewa. Tampilan luar biasa. Ledakan. Naga jiwa pertarungan meraung di langit di atas lapangan giok putih, sementara 50 juta rune pertempuran menyala dengan cahaya yang berkilauan. Penindasan yang ditimbulkan oleh tontonan itu menimbulkan ketakutan di setiap hati orang-orang di bawahnya. Semua orang merasa ngeri saat mereka menyaksikan naga jiwa pertarungan bertabrakan dengan sinar cahaya perak paling terang. Begitu mereka saling menabrak, langit mulai runtuh dan gelombang dampak yang tak terlukiskan menyebar. Saat gelombang melewati angkasa, gelombang itu terus meledak dan membentuk jurang. Semua penonton mengangkat dagu mereka, menatap titik tabrakan saat semangat juang dan sinar perak terus membentur satu sama lain. Mereka jelas berusaha menghancurkan satu sama lain. Sebelumnya, sinar perak, yang terdiri dari 5 kekuatan penguasa surgawi tingkat dewa, bisa mengalahkan 40 juta rune pertempuran. Tapi, ketika jumlah rune pertempuran meningkat menjadi 50 juta, situasinya berubah total. Sekarang, semangat juang yang besar menyapu, dan sinar perak, yang memiliki kekuatan penghancur, perlahan-lahan surut. Itu tidak lagi bisa maju. Saat naga jiwa pertarungan terus mengaum, cahaya perak perlahan surut. 5 penguasa surgawi, termasuk Kaisar Hantu, mengamati situasi ini sepanjang waktu. Ekspresi wajah mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan kengerian mereka. Wow, 50 juta rune pertempuran. Mu Chen sama kuatnya dengan War Troop Dispatcher. Salah satu penguasa surgawi berkomentar. Mereka berlima menggerutu pada diri mereka sendiri, karena mereka tidak dapat menahannya untuk berbaring. Ini karena mereka tahu bahwa pengiriman pasukan perang dengan 50 juta rune pertempuran dapat melawan seorang ahli di tahap selanjutnya dari penguasa surgawi. Tingkat dewa, mengaum. Sementara mereka berlima masih belum pulih dari keterkejutan awal mereka, naga jiwa pertarungan tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Saat berikutnya, ia membuka mulut raksasanya dan menelan cahaya perak yang merusak. Ledakan. Saat menelan cahaya, suara ledakan sepertinya datang dari tubuhnya. Di saat yang sama, lampu perak juga terlihat berkedip di tubuhnya. Tapi, 50 juta rune pertempuran di tubuh naga juga memancarkan cahaya bersinar saat mereka menekan dampak energi spiritual di dalam tubuh. Suara ledakan berlangsung cukup lama hingga berkas cahaya perak akhirnya menghilang. Pada saat ini, sudah jelas bahwa tubuh besar naga jiwa pertarungan menyusut dengan kecepatan tinggi, sehingga mengurangi 50 juta rune pertempuran hingga setengahnya. Rupanya, sebagian besar energi naga telah terkuras agar mampu menekan berkas cahaya perak. Ketika sinar perak akhirnya menghilang, 5 penguasa surgawi, termasuk Kaisar Hantu, menjadi pucat, sementara energi spiritual di sekitar mereka bergetar hebat. Pada akhirnya, mereka masing-masing mengeluarkan seteguk darah dan fluktuasi energi spiritual mereka yang kuat dengan cepat layu. Rupanya, mereka juga terluka. Orang ini terlalu licik bagi kita. Seru leluhur Danyang, sementara dia memandang Mu Chen, yang jauh, dengan semburat ketakutan di matanya. Saat ini, dia berpikir untuk mundur. Bagaimanapun, kekuatan tempur yang baru saja ditampilkan Mu Chen terlalu menakutkan. Sisanya memiliki ekspresi mengerikan di wajah mereka. Hari ini, mereka berlima telah bekerja sama, namun mereka masih belum mendapatkan keuntungan apapun atas Mu Chen. Ini terlalu memalukan. Di antara mereka, hanya Kaisar Hantu yang memiliki ekspresi wajah dingin. Saat ini, dia sedang melihat Mu Chen. Keengganan untuk mengundurkan diri dari nasibnya jelas terlihat di matanya. Mengapa kita tidak mundur saja?
Leluhur Danyang bertanya. Dampak sebelumnya dari pertempuran mereka telah menyebabkan dia menderita luka yang cukup besar. Karena kekuatan tempurnya juga turun secara signifikan, dia tidak berniat untuk terus bertarung. Ketika yang lainnya, termasuk pendeta Purple Lightning, mendengar idenya, mereka tergoda untuk mengikutinya. Namun, saat mereka bersiap untuk melarikan diri, energi spiritual melonjak ke seluruh area. Oh, jadi, sekarang kamu ingin melarikan diri. Mu Chen sudah merasakan rencana mereka segera setelah mereka memulai fluktuasi mereka, dan rasa dingin melintas di matanya yang hitam pekat saat dia menantang mereka. Dalam konfrontasi sengit mereka sebelumnya, lawan-lawannya telah terluka karena efek samping dari energi tersebut, tetapi dia juga bisa merasakan bahwa lebih dari 2.000 tentara dari tentara naga misteri juga telah terluka. Dia tahu bahwa mereka akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkan diri. Karena itu, Mu Chen saat ini dipenuhi dengan amarah. Dia memutuskan bahwa dia tidak bisa membiarkan mereka pergi seperti yang mereka inginkan. Saat pancaran es muncul di mata Mu Chen, dia segera berdiri. Pada saat yang sama, sosok hitam keluar dari belakangnya. Sosok hitam itu kemudian duduk di tengah lautan roh pertarungan dan terus menekan para penguasa dengan naga roh pertarungan. Kemudian, sepasang sayap Phoenix berkilau, yang sepertinya terbuat dari emas, perlahan terbuka di punggung Mu Chen. Begitu sayap Phoenix mengepak sekali, tubuhnya menghilang seperti hantu. Hati-hati, Kaisar Hantu berteriak, saat Mu Chen menghilang, dia dan yang lainnya merasakannya dan segera berteriak untuk saling memperingatkan. Pandangan hati-hati yang ekstrim muncul di semua mata mereka, karena mereka bahkan tidak bisa mendeteksi kehadiran Mu Chen karena kecepatannya yang dipercepat. Tepat ketika suara mereka mulai memudar, wajah leluhur Danyang berubah ketika dia melihat sosok samar itu keluar entah dari mana. Sebelum dia menyadarinya, sosok itu berhadapan langsung dengannya. Mu Chen tidak berekspresi ketika budur pagoda muncul dari murid-muridnya. Energi spiritual seperti kristal beredar di sekelilingnya saat dia dengan lembut memukul telapak tangannya. Meskipun serangan telapak tangannya mungkin tampak lambat dan lembut, itu memiliki kecepatan yang sulit dilihat oleh mata telanjang. Ketika leluhur Danyang, yang terluka karena efek samping sebelumnya, mulai mengedarkan energi spiritualnya di dalam tubuhnya, telapak tangan yang berkilau dengan cahaya spiritual seperti kristal diletakkan di dadanya. Bang! Pada saat itu, suara ledakan rendah terdengar. Dada leluhur Danyang segera tenggelam, telapak tangan tertinggal di dadanya. Jelas bahwa, bahkan dengan energi spiritual seperti permata, dia tidak bisa menahan telapak tangan Mu Chen yang mengamuk. Saat leluhur Danyang muntah darah, tubuhnya ditembak ke belakang seperti bola meriam. Pada saat yang sama, beberapa garis retakan muncul di penampilan surgawi berdaulat di bawahnya. Akhirnya, itu meledak menjadi fragmen. Mu Chen bahkan tidak melihatnya saat dia memukul telapak tangannya di dada leluhur Danyang. Sayap burung Phoenix emas di punggungnya mengepak sekali lagi saat Mu Chen menghilang sekali lagi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sirkulasikan pertahanan penampilan surgawi sovereign. 4 penguasa yang tersisa merasakan kepergiannya segera ketika leluhur Danyang dipukul. Jadi, mereka segera berteriak satu sama lain saat Mu Chen bergerak. Mu Chen bergerak sangat cepat, bahkan Kaisar Hantu tidak dapat mendeteksi lokasinya. Jadi, mereka hanya bisa mengedarkan penampilan surgawi berdaulat mereka untuk membentuk dinding pertahanan melawan serangan hantu Mu Chen. Mengaum, tepat ketika mereka akan mengedarkan penampilan surgawi berdaulat mereka, naga jiwa jagoan meraung. Di bawah kendali Mu Chen berjubah hitam, naga itu terus menyibukkan 4 penampilan surgawi sovereign dengan semangat juang yang luas. Menisik, mereka berempat mengeluarkan seruan marah bersamaan saat mereka merasa menggigil di punggung mereka. Semuanya terluka karena efek samping barusan. Rupanya, Mu Chen mencoba menjatuhkan mereka semua, satu persatu. Pada titik ini, mereka tidak bisa mundur, bahkan jika mereka mau. Saat teriakan mereka mulai memudar, Mu Chen muncul di depan pendeta Purple Lightning. Kemudian, ketika energi spiritual kristal Mu Chen yang kuat melonjak, dia meringkuk jari-jarinya menjadi kepalan tangan dan meninju ke arah petir ungu pendeta. Kamu sangat sombong. Apa menurutmu aku takut padamu? Pendeta Purple Lightning berteriak saat petir mulai berkedip di sekelilingnya. Dia juga meninju tinjunya dan menyapu petir yang merusak. Pada saat seperti ini, dia tahu bahwa dia akan benar-benar ditekan oleh Mu Chen jika dia menunjukkan rasa takut. Ledakan.
Ketika kedua tinju bertemu, udara bergetar hebat, dan pendeta Purple Lightning ngeri melihat bahwa cahaya kristal menyebar ke tangannya melalui tinju Mu Chen, membentuk rune menyeramkan di lengannya dan naik ke tubuhnya. Saat cahaya kristal terus naik, energi spiritual di tubuh pendeta pencahayaan ungu mulai menghilang. Kekuatan penyegelan, dia berteriak, jelas ngeri. Dong, bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tinju Mu Chen menghancurkan pertahanannya dan mengirimnya terbang. Tubuhnya dipenuhi dengan rune kristal, dan energi spiritual aslinya yang besar menjadi sangat lemah saat ini. Rupanya, energi spiritualnya telah ditutup sementara. Mengusir. Setelah Mu Chen berurusan dengan pendeta Purple Lightning, dia mengarahkan pandangannya pada Duke Yusuan dan Lord White Tiger, yang keduanya berada di tahap awal level. Dewa, karena mereka sudah terluka, mereka bukan tandingan Mu Chen, terutama ketika mereka melawannya sendirian. Dalam beberapa menit, Mu Chen telah berhasil menyegel kedua energi spiritual mereka, mengirim mereka jatuh dari langit. Saat mereka mendarat di White Jade Square, mereka jelas merasa malu. Pada saat ini, hanya Kaisar Hantu yang memegang miliknya di langit. Pembalasan Mu Chen telah cepat dan marah, dan sebelum penonton yang tak terhitung jumlahnya bahkan memiliki kesempatan untuk bereaksi, 4 penguasa surgawi tingkat dewa telah dikalahkan. Ketika mereka menyadari apa yang telah terjadi, semua orang tersentak dan mengangkat kepala ngeri melihat sosok remaja di langit. Saat mereka menatapnya, rasa hormat dan ketakutan melonjak di semua mata mereka. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan tempur yang ditunjukkan Mu Chen sejauh ini. Sekarang, giliranmu. Mu Chen mengabaikan tatapan penuh hormat dan ketakutan dari kerumunan saat dia menatap Kaisar Hantu dengan sepasang mata dingin. Ekspresi wajah Kaisar Hantu menjadi gelap saat dia mundur dari medan perang. Bagaimanapun, 4 penguasa lainnya, termasuk leluhur Danyang, semuanya telah kehilangan kekuatan tempur mereka, dan dia tahu bahwa dia sendiri bukan tandingan Mu Chen. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat pergi? Mata Mu Chen bersinar dengan cahaya es, sementara sepasang sayap Phoenix mengepak di belakangnya. Tubuhnya kemudian menembus ruang dan muncul dengan menyeramkan di depan Kaisar Hantu. Tinjunya menyilaukan saat cahaya spiritual kristal tak terbatas melonjak di sekitarnya. Kaisar Hantu menemukan kecepatan menakutkan yang dihasilkan oleh sayap Phoenix emas sangat menakutkan. Namun, dia juga sosok yang tangguh, dan karena dia tahu dia tidak bisa menghindari serangan Mu Chen, dia memundurkan diri untuk bertarung dengan cara terbaik yang dia tahu caranya. Pada saat itu, sinar ganas melintas di matanya. Kamu mungkin telah memusnahkan yang lain, tapi tidak akan mudah bagimu untuk berurusan denganku. Kaisar Hantu berteriak dengan dingin, sementara dia membentuk segel dengan kedua tangannya secepat kilat. Pada saat itu, energi spiritual dingin yang tak terbatas berkumpul di ruang angkasa, membentuk segel hantu yang menakutkan dan sedingin es di depannya. Di dalam segel, teriakan tak berujung bisa terdengar. Segudang hantu segel, teriak Kaisar Hantu. Kemudian, dengan segel hantu di tangannya, dia menyerang dengan keras ke arah Mu Chen. Sinar terang melonjak di mata Mu Chen saat senyum dingin memenuhi wajahnya. Kemudian, dengan satu pikiran, seekor naga tiba-tiba meraung dari tubuhnya. Sosok naga asli telah muncul dari dagingnya, lalu diubah menjadi sinar keemasan yang menyatu dengan lengannya. Saat cahaya keemasan meledak dari lengan Mu Chen, jelas bahwa seluruh telapak tangannya sedang mengalami transformasi. Akhirnya, lengannya berubah menjadi cakar naga emas. Itu adalah cakar dari naga asli. Ledakan. Kemudian, cakar naga emas meledak di udara dan memukul segel hantu dengan keras. Ekspresi dingin Kaisar Hantu berubah saat dia merasakan dampaknya. Kengerian memenuhi wajahnya yang pucat, saat suaranya yang ketakutan bergema. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari penguasa tingkat dewa? Kompensasi. Ketika cakar naga emas menghantam segel hantu yang suram dengan keras, kengerian yang luar biasa muncul dari mata Kaisar Hantu. Kekuatan dewa. Kaisar Hantu terkejut ketika dia merasakan bahwa kekuatan Mu Chen telah melewati tingkat-tingkat spiritual dan menjadi tingkat dewa yang sebenarnya. Meskipun Mu Chen mampu melawan kekuatan dewa tingkat dengan naga jiwa pertarungan, kekuatan jiwa pertarungan itu sendiri tidak berasal dari dia. Dengan demikian, Mu Chen sendiri hanya berada di tahap tengah kelas spiritual. Namun, pukulan Mu Chen pada saat itu mengandung kekuatan dewa grade yang sebenarnya. Kaisar Hantu sangat terkejut, karena Mu Chen masih di tingkat spiritual dalam persepsinya, tetapi kekuatan yang muncul dari lengan kanan Mu Chen adalah tingkat dewa.
Ledakan. Dia tidak memiliki kemewahan untuk memikirkannya lebih jauh, saat teriakan naga yang menindas bergema. Sebuah kekuatan besar meledak pada saat konfrontasi mereka, langsung memecahkan segel hantu. Ekspresi Kaisar Hantu berubah drastis. Sulit untuk menyingkirkan Mu Chen ketika dia masih seorang penguasa surgawi tingkat spiritual. Sekarang dia dilengkapi dengan kekuatan tingkat dewa, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Dia mundur tanpa ragu-ragu. Mengganti segel, Kaisar Hantu meledak saat udara dingin melesat ke arah Mu Chen. Udara menderu-deru seperti 10.000 hantu yang meratap. Mengaum. Namun, ketika udara dingin menyelimuti Mu Chen, cahaya keemasan menyapu disertai teriakan naga. Mereka mencairkan udara dingin begitu mereka bersentuhan dengannya. Swoosh! Sayap Phoenix di belakang Mu Chen mengepak saat dia mendekati Kaisar Hantu. Tinju naga emas menembus kekosongan dan akhirnya mengenai dada Kaisar Hantu. Tung! Kaisar Hantu berteriak saat sinar cahaya keemasan menerobos dadanya, menghancurkan semua pertahanannya. Meskipun dia memiliki kekuatan penguasa surgawi tingkat dewa, tubuhnya secara paksa dihancurkan oleh pukulan itu. Darah mengalir di langit dan menghujani bumi. Tubuh Kaisar Hantu jatuh dari langit dan akhirnya mendarat di lapangan batu giok putih. Meskipun alun-alun itu dibangun dengan bahan-bahan khusus, guncangan bumi akibat benturan telah menghancurkannya sama sekali. Seluruh dunia dibungkam oleh suara yang dihasilkan. Kekuatan tertinggi yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat setelah menonton adegan ini. Perasaan hormat muncul dari lubuk hati mereka ketika mereka melihat Mu Chen. Kekuatan teratas berkata dengan ekspresi rumit, dia terlalu kuat, bahkan kesombongan mereka menjadi gentar ketika mereka menyaksikan kekuatannya yang menakutkan. Dengan kekuatannya sendiri, dia mampu bertarung dan mengalahkan 5 penguasa surgawi tingkat dewa. Prestasi luar biasa seperti itu membanjiri kekuatan teratas di dunia 1000 besar. Semuanya jelas bahwa tidak ada orang di seluruh benua Tianluo yang bisa menggoyahkan status Mu Estate selama Mu Chen ada di sana. Mu Estate telah menjadi tuan dari benua Tianluo mulai dari hari itu. Itu semua karena Estate Master yang mengerikan. Semangat bertarung di atas langit menghilang, dan lebih dari 10.000 pasukan tentara naga misteri berubah menjadi sinar cahaya yang jatuh ke cincin Mu Chen. Sayap burung Phoenix di belakangnya perlahan ditarik ke dalam tubuhnya. Mu Chen menunduk dan melihat kekuatan teratas dengan matanya yang gelap dan tenang. Mu Estate akan mendominasi benua Tianluo mulai hari ini. Kekuatan semua pihak harus tunduk pada Mu Estate. Jika tidak, silakan tinggalkan benua Tianluo. Suara Mu Chen bergema di antara langit dan bumi. Meskipun suaranya tumpul dan polos, suaranya mengandung otoritas tirani yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mu Chen jelas mengerti bahwa Mu Estate tidak lagi perlu tetap low profile. Apa yang perlu dia lakukan saat ini adalah mengubah benua Tianluo menjadi properti Mu Estate. Mu Estate hanya bisa berkembang dengan cepat dan menempati peringkat pada daftar kekuatan tertinggi dari 1000 dunia besar ketika mereka memiliki benua Tianluo sebagai basis mereka. Kekuatan teratas dari berbagai pihak memiliki ekspresi yang rumit. Status mereka tinggi di benua Tianluo, tetapi ada seseorang yang lebih kuat sekarang. Namun, tidak ada yang berani menunjukkan keraguan. Hanya 5 orang yang memenuhi syarat sudah kalah dari Mu Chen. Setelah keheningan singkat, kekuatan puncak dan semua kekuatan membungkuk dan mengepalkan tangan mereka, dan alamat hormat bergema di seluruh kota Tianluo. Estate Master, Nine Nether, Mandela, dan yang lainnya merasakan ledakan emosi, dan kekuatan top Mu Estate lainnya bahkan lebih bersemangat dan bangga. Jelas bahwa tanah mereka pada akhirnya akan menjadi terkenal di dunia 1000 besar di bawah kepemimpinan Mu Chen. Mu Chen mengangguk dengan tenang di udara di atas dan melihat 5 lubang dalam di alun-alun batu giok putih. Dia berkata, jangan bersembunyi lagi. Penguasa surgawi tingkat dewa tidak mudah dibunuh. Petik 2. Cahaya spiritual terpancar dari lubang, dan 5 sosok perlahan muncul, termasuk Kaisar Hantu dan leluhur Danyang. Namun, energi spiritual mereka hancur, dan tubuh mereka berlumuran darah. Jelas terlihat bahwa mereka terluka parah. Melihat Mu Chen dengan ekspresi bermartabat, ketakutan juga terlihat di mata mereka. Bahkan Kaisar Hantu menunjukkan ketakutannya dalam keheningan total. Semangat mereka hancur. Kamu menang hari ini, Mu Chen. Kami tidak akan pernah menyentuh benua Tianluo, kata pendeta guntur ungu. Mu Chen tersenyum. Sentuhlah jika kau mau, tapi aku akan memotong tanganmu. Mereka berlima tidak bisa membalas pernyataan provokatif Mu Chen.
Yang kalah telah kehilangan kepercayaan diri. Katakan saja syarat dan ketentuanmu, kata Mu Chen, dengan acuh tak acuh. Ekspresi Kaisar Hantu bermartabat saat dia berkata, apa lagi yang kamu inginkan? Mata Mu Chen dingin. Dia berkata, jika saya melepaskan Anda sekarang, orang mungkin akan berpikir bahwa saya memiliki temperamen yang baik dan menantang saya. Pendeta Purple Thunder marah. Jangan mendorongnya terlalu jauh. Kami tidak terlalu lemah. Kami hanya akan menghancurkan diri sendiri bersama Anda jika kami kehilangan kesabaran. Petik 2. Mu Chen tidak merasakan tekanan setelah mendengar kata-katanya. Jika kamu memiliki kekuatan seperti itu, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Jika 5 penguasa surgawi tingkat dewa akan menghancurkan diri sendiri, itu memang akan sangat berbahaya baginya. Namun, Mu Chen tidak mengharapkan mereka untuk melakukannya, karena setiap penguasa surgawi tingkat dewa dihargai. Kaisar Hantu akhirnya berbicara dengan suara pelan, apa yang kamu inginkan? Sederhana, masing-masing memberi saya kompensasi 10 miliar tetes cairan spiritual sovereign. Mu Istet akan mendominasi benua Tianluo, dan itu berarti mereka membutuhkan sejumlah besar sovereign spiritual liquid sebagai fondasi mereka. Apa? Ekspresi Kaisar Hantu dan 4 lainnya bermartabat. Butuh setidaknya 10 tahun untuk mendapatkan 10 miliar tetes sovereign spiritual liquid dengan dukungan sumber daya dan kekuatan finansial yang besar. Karena mereka memiliki banyak anggota keluarga, pengeluaran mereka sangat besar. Sama seperti Mu Istet, meskipun mereka memiliki pendapatan lebih dari 1 miliar per tahun, hanya sedikit yang tersisa di akhir. Apakah kamu sedang bercanda? Pasukan di bawah kita akan bubar jika kita mengambil jumlah itu. Mereka juga membutuhkan cairan spiritual sovereign, yang penting untuk budidaya, untuk mempertahankan kekuatan di bawah mereka. 5 miliar, Mu Chen tersenyum ringan. Jika tidak, Anda bisa menghancurkan diri sendiri. Kaisar Hantu dan 4 lainnya tercengang karena marah. Mu Chen berkata, Kaisar Hantu tidak harus memberikan 5 miliar. Kaisar Hantu untuk sementara lega, karena dia berpikir bahwa Mu Chen takut dengan kekuatannya, sehingga mencegah Mu Chen memaksakan terlalu banyak darinya. Tapi kemudian Mu Chen melanjutkan, beri aku cermin penggabung kekuatan kuno. Tubuh Kaisar Hantu kedinginan, dan wajahnya mengejang ketika dia mendengar ini. Kamu, Kaisar Hantu sangat marah. Objek suci dengan tingkat seperti itu pasti lebih berharga dari 5 miliar tetes cairan spiritual sovereign. Jika kamu tidak ingin menyerahkannya, maka aku akan mengambilnya sendiri. Mata Mu Chen menjadi dingin dan tajam, dan gelombang energi spiritual mengelilinginya. Ekspresi Kaisar Hantu tidak terbaca saat dia menekan amarahnya. Dia melambaikan lengan bajunya, dan sinar cahaya abu-abu memancar dari mereka. Mu Chen mengambil alih dan mengangguk puas saat dia melihat cermin kuno di tangannya. 4 lainnya tidak lagi melawan sejak Kaisar Hantu telah menyerah. 3 gelang universal yang memancarkan energi spiritual muncul saat mereka melambaikan lengan baju mereka. Mu Chen memeriksa gelangnya dan mengangguk. Kemudian, dia melihat leluhur Danyang. Yang terakhir dalam masalah, pasukan di bawahnya telah menghabiskan banyak cairan spiritual sovereign baru-baru ini, dan dia tidak dapat menghasilkan jumlah yang diminta saat ini. Leluhur Danyang tidak bereaksi, dan ekspresi Mu Chen menjadi dingin lagi. Merasakan tatapan Mu Chen, leluhur Danyang berkata, bagaimana jika aku menawarkanmu harta duniawi? Seperti, Mu Chen bertanya tanpa banyak minat. Leluhur Danyang ragu-ragu dan berkata, sisa-sisa bunga Mandala, yang merupakan penguasa surgawi tingkat dewa. Dia menatap Mandela saat dia berbicara. Jelas sekali dia tahu tentang Mandela. Seperti yang dia duga, gelombang kegembiraan muncul di mata emas Mandela. Dia adalah penguasa bumi yang lengkap, dan dia bisa mencapai penguasa surgawi tingkat dewa jika dia memiliki sisa-sisa bunga Mandala kuno. Namun, bunga Mandala kuno terlalu berharga, jadi dia tidak pernah menerima informasi apapun mengenai bunga tersebut selama ini. Tanpa diduga, leluhur Danyang memiliki tangkai. Namun, leluhur Danyang ragu, karena sisa-sisa bunga Mandala purba agak rusak. Nilai pasarnya mungkin hanya sekitar 1 miliar tetes cairan spiritual sovereign. Rasa dingin Mu Chen tiba-tiba digantikan oleh senyum lembut. Iya, biarkan itu menggantikan 5 miliar. Petik 2. Tentu saja dia yakin bahwa jenazah itu tidak bernilai 5 miliar, tetapi dia akan berkorban demi Mandela. Mandela telah banyak membantunya ketika mereka berada di wilayah Daluo, dan dia juga membantunya membentuk Mu Istet.
Mu Chen tak ragu jika bisa membantu Mandela menerobos. Leluhur Danyang sangat senang ketika Mu Chen setuju dengan sangat cepat. Dengan jentikan jarinya, botol giok diberikan kepada Mu Chen. Itu diisi dengan tetesan cairan spiritual yang membenamkan bunga mempesona yang sebesar telapak tangan, berfluktuasi dengan gelombang khusus. Ini memang sisa-sisa bunga Mandala kuno. Mu Chen melambaikan lengan bajunya dan memberikan botol itu ke Mandela. Dia memegang botol dan menatap Mu Chen dengan kehangatan di matanya. Baik, kalian semua bisa pergi sekarang. Mu Chen bertepuk tangan dan tersenyum. Mereka berlima saling memandang sambil menekan keengganan mereka. Mereka menghela nafas dan berpikir sendiri, ini tidak terlalu buruk. Kemudian, mereka berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke langit. Seorang pria berjubah hitam dan putih sedang menyaksikan situasi dari menara yang jauh dari kota Tianluo. Mu Chen akan mengenalnya jika dia melihatnya. Dia adalah Mahayu, yang ditemui Mu Chen di klan kuno Budur. Kalian berlima tidak berguna. Mahayu membanting tinjunya ke dinding tebal seperti baja, mengirimkan ribuan retakan melewatinya. Pertarungan antara Mu Chen dan kelimanya sebenarnya adalah bagian dari rencananya. Untuk membantu kelimanya mencapai tujuannya, dia bahkan menyumbangkan benda suci dari klannya. Dia tidak menyangka bahwa Kaisar Hantu akan kalah dari Mu Chen dan bahkan memberi Mu Chen benda suci, yang membuatnya sangat marah. Saat emosi Mahayu berfluktuasi, Mu Chen merasakannya dari kotak giok putih. Tiba-tiba, tatapannya yang seperti Raja Wali menembus angkasa, mengunci Mahayu di kejauhan. Jadi, itu kamu. Kaulah yang membuat masalah. Mata Mu Chen menjadi sedingin es dalam sedetik. Saat Mahayu merasakan tatapan Mu Chen, energi spiritual yang mengerikan muncul di sekelilingnya. Dua bayangan yang samar-samar muncul di belakang Mahayu berkata tanpa sedikit pun emosi, "Guru, haruskah kita menghadapinya?" Mata Mahayu bersinar, tetapi segera, fluktuasi energi spiritual di sekitar tubuhnya menghilang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, "Kita mungkin menarik King Yanjing untuk datang ke sini jika kita bertarung sekarang. Jangan mengambil tindakan apapun untuk saat ini. Rencana ini hanyalah pertimbangan keamanan oleh klan. Orang ini memiliki beberapa kemampuan, tetapi saya masih bisa mengaturnya. Aku akan menghancurkannya begitu dia datang ke Kongres Ion. Tempat itu tidak memiliki pertimbangan untuk hidup atau mati, jadi bahkan King Yanjing tidak akan bisa membantunya." Petik 2. Bayangan menghilang dengan tenang saat mereka mendengar perintah Mahayu. Mahayu menatap Mu Chen dari kejauhan. Saat mereka saling memandang, ada fluktuasi rasa dingin. Mahayu mengangkat telapak tangannya, mengarah ke Mu Chen, dan mengepalkan. Dia tersenyum dengan dingin, dan Mu Chen mendengar suara dingin di telinganya. "Nikmati sekarang. Aku akan menghancurkanmu di Kongres Ion." Mahayu tertawa terbahak-bahak saat sosoknya perlahan menghilang. Mu Chen menyaksikan Mahayu menghilang dengan ekspresi bermartabat saat tangannya perlahan mengepal. "Mahayu, aku pasti akan mendapatkan tubuh abadi primordial." Retret meditasi di gua, pertempuran kota Tianluo akhirnya berakhir, dan hasilnya tidak diragukan lagi telah mengguncang seluruh benua Tianluo. Ini karena semua faksi sekarang tahu bahwa Mu Istet akan bangkit dari pertempuran ini untuk menjadi faksi terkuat di benua Tianluo. Selain itu, Mu Istet telah menunjukkan kekuatan dan kualifikasi yang diperlukan untuk mendominasi benua Tianluo. Mereka juga memiliki tuan tanah tirani, Mu Chen yang mengintimidasi. Sekarang, tidak ada lagi yang bisa memandang rendah Mu Istet. Untuk alasan ini, para pemimpin dari faksi atas bergegas ke markas Mu Istet dari segala arah. Mereka tidak diragukan lagi datang dengan niat untuk menyerahkan kesetiaan mereka untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri setelah Mu Istet dinobatkan sebagai kekuatan tertinggi di benua Tianluo. Bagaimanapun, karena benua Tianluo begitu luas, tidak mungkin bagi anggota Mu Istet saat ini untuk menggunakan pemerintahan langsung di wilayah ini. Karenanya, fraksi-fraksi lokal tetap dibutuhkan untuk menjaga stabilitas daerah. Markas besar Mu Istet, di Istana Surgawi Kuno. Saat dia dihujani oleh desiran air dari Sungai Surgawi, Mu Chen duduk bersila di puncak gunung di dekatnya. Pandangannya tertuju pada gunung yang jauh. Pada saat itu, fluktuasi spiritual yang kuat memancar keluar dari gunung. Gunung itu adalah tempat Mandela mundur untuk meditasi. Dia telah memutuskan untuk melakukannya untuk mengejar tingkat penguasa surgawi yang dia rindukan sejak dia menerima sisa-sisa bunga Mandala kuno. Desir. Saat suara menusuk udara terdengar, tubuh montok 9 meter muncul di sebelah Mu Chen.
Celananya yang seperti sisik gelap menguraikan tubuhnya yang melengkung. Bagaimana Mu Istet hari ini? Mu Chen memiringkan kepalanya dan tersenyum pada 9 neter. 9 neter hanya menjawab dengan tatapan bermasalah. Beban kerja Mu Istet sangat berat, dan dengan Mandela telah mundur dan Mu Chen bersembunyi di Istana Surgawi, semua tanggung jawab telah sepenuhnya jatuh di pundaknya. Baru-baru ini, faksi tingkat atas di benua Tianluo datang ke Mu Istet untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Tapi, soal apa sebenarnya yang akan kita lakukan dengan mereka, kita tunggu saja keputusan. Mandela, lapor 9 neter. Mu Chen tidak berkomentar tentang masalah ini. Bagaimanapun, cara mengadopsi faksi-faksi ini bisa merepotkan, dan terlalu memanjakan dapat menyebabkan melemahnya otoritas Mu Istet di benua Tianluo. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menyerahkan urusan itu ke tangan Mandela dan yang lainnya. Selain itu, jumlah pahlawan dengan kualitas bagus yang datang untuk bergabung dengan tujuan kami telah meroket. Kami bahkan memiliki 6 orang yang sedang dievaluasi, yang berada di tingkat penguasa bumi lengkap, tambah 9 neter. Pahlawan tingkat ini adalah tulang punggung dan pilar dari kekuatan super manapun, dan membuat mereka sangat meningkatkan kekuatan faksi jika mereka entah bagaimana bisa menembus ke tingkat penguasa surgawi. Mari kita periksa mereka dengan hati-hati dan pastikan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh atas latar belakang mereka, kata Mu Chen. Pahlawan pada tingkat seperti itu mungkin penting, namun ada orang yang akan mempertaruhkan segalanya hanya untuk mendapatkan sumber daya untuk budidaya. Karenanya, penyelidikan menyeluruh adalah suatu keharusan. 9 neter mengangguk dengan ringan. Saya juga akan mundur untuk bermeditasi selama 5 bulan ke depan. Karena itu, Mu Istet harus bergantung pada Anda untuk saat ini, kata Mu Chen. 9 neter tanpa daya mengerutkan bibirnya yang hangat dan mungil menjadi senyuman pasrah. Dia mengerti bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa mempertahankan kendali atas Mu Istet selain Mu Chen. Dia juga menyadari niat di balik retret Mu Chen, karena dia tampaknya membuat persiapan untuk Kongres Ion Klan Kuno Maha, yang akan berlangsung dalam 5 bulan. Acara ini adalah yang paling penting bagi Mu Chen. Bertahun-tahun meditasi tak kenal lelahnya memiliki satu tujuan akhir, yaitu mencapai tubuh abadi primordial suatu hari nanti. Dia sudah melampaui kekuatan The Great Solar Undying Body, serta Immortal Golden Body. Pada titik ini, setelah satu langkah maju, Mu Chen akhirnya bisa memenuhi tujuan hidupnya dengan berhasil memperoleh tubuh abadi primordial yang legendaris. Karena itu, Mu Chen menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kekuatannya. Ini karena dia tahu bahwa orang-orang yang mampu memperoleh tubuh emas abadi jauh lebih unggul dari orang lain, bahkan di dunia 1000 besar, dan itu jelas bukan tugas yang mudah untuk menonjol di antara begitu banyak orang luar biasa dan mendapatkan pengakuan dari The Primordial Immortal Body. Yakinlah sebagai retret Anda, aku akan menjaga Mu Istet dengan baik, kata 9 neter, sambil mengangguk sedikit. Mu Chen adalah jantung dari Mu Istet, jadi Mu Istet akan terus berdiri kuat di benua Tianluo selama dia sendiri cukup kuat. Mu Chen mengangguk, lalu mengeluarkan 3 gelang universal. Dia menyerahkan salah satu gelang ke 9 neter dan berkata, gelang ini berisi 5 miliar tetes cairan spiritual sovereign. Itu seharusnya cukup untuk pengembangan Mu Istet yang memadai selama periode waktu ini. Petik 2. Tetesan cairan spiritual sovereign ini jelas telah diperoleh dengan menipu Kaisar Hantu dan 4 lainnya. Sisa dari 10 miliar tetes dibutuhkan untuk retret Mu Chen. Ini karena dia berharap untuk mencoba menerobos tahap selanjutnya dari level spiritual grade, yang akan membutuhkan sejumlah besar cairan spiritual sovereign. 9 neter mengambil gelangnya. Cairan spiritual sovereign adalah salah satu sumber daya penting yang diperlukan untuk mendukung perkembangan pesat Mu Istet saat ini. Setelah mereka mengobrol sebentar, 9 neter pamit. Bagaimanapun, Mu Istet perlu mengumpulkan setiap tenaga yang mereka bisa, karena mereka harus menangani banyak hal. Mu Chen menarik kembali pandangannya dari sosok 9 neter saat dia pergi, lalu berbalik untuk melihat ke arah sungai. Spiritual di kejauhan, tak sedikit sosok muda yang terlihat berlatih di anjungan yang berada di dekat tepian sungai. Tiba-tiba, seberkas cahaya turun dari langit dan tampak menyinari sosok muda. Sosok muda itu kemudian menghilang, bersama dengan sinar cahaya, tepat di depan banyak tatapan kaget dan iri. Jelas, seorang pria dengan bakat berbakat telah dipilih oleh kitab suci Buddha Tibet di Istana Surgawi Kuno. Ini adalah kesempatan langka bagi para murid Mu Istet, yang pernah berkultivasi di Istana Surgawi Kuno.
Mu Chen melirik pemandangan yang hidup dan tersenyum. Mu Istet tumbuh lebih kuat dan lebih kuat setiap hari, jadi mungkin para murid muda ini suatu hari akan menjadi pilar dan inti dari Mu Istet. Apa yang membuat Mu Chen merasa sangat senang dan bersyukur adalah kenyataan bahwa Mu Istet telah tumbuh ke tingkat yang begitu mengesankan. Pemuda yang datang dari Akademi Spiritual Surga Utara sekarang telah menjadi tuan dari seluruh benua Tianluo. Mu Chen sedikit menundukkan kepalanya dan tersenyum. Sosoknya kemudian berubah menjadi cahaya spiritual saat dia memindahkan dirinya ke jantung gunung tempat dia berdiri. Gua itu telah dilubangi dan ruang budidaya besar telah dibangun di dalamnya. Dia duduk bersila di ranjang batu surgawi, sementara dia membentak dua gelang universal yang tersisa. Diikuti oleh ping yang tajam, gelang Qin Kun mulai bergetar, sementara pasokan cairan spiritual sovereign yang tak ada habisnya mulai mengalir keluar, seperti arus yang kuat, sebelum menyelimuti gua yang sangat besar seperti naga raksasa. Banyak simbol rune spiritual mulai muncul di dinding batu yang mengelilingi gua. Seolah-olah lapisan susunan spiritual yang tak terhitung jumlahnya sedang terbentuk. Bahkan ada susunan spiritual, seperti arai konvergensi spiritual dan arai kompresi spiritual, yang mampu memusatkan dan memampatkan energi spiritual. Oleh karena itu, semburat debu yang mengkristal yang berkilauan seperti bintang, dapat terlihat di dalam arus. Cairan ini jelas mengalami pemurnian lebih lanjut oleh susunan spiritual tersebut. Karena 10 miliar tetes cairan spiritual sovereign adalah jumlah yang sangat besar, itu akan memakan waktu bertahun-tahun untuk penguasa surgawi kelas spiritual normal untuk dapat memperbaiki dan menyerap semuanya. Karena itu, beberapa persiapan dilakukan agar dia bisa mempercepat prosesnya. Meski begitu, mereka masih jauh dari cukup. Mu Chen membentuk segel dengan satu tangan, sementara cahaya spiritual muncul dan bangkit dari dahinya. Pada saat yang sama, pagoda seperti kristal perlahan muncul, lalu menggantung dirinya beberapa kaki di atas kepala Mu Chen. Mu Chen ingin menyempurnakan dan menyerap 10 miliar tetes cairan spiritual sovereign ini hanya dalam 5 bulan, sambil mengandalkan efek penguatan pagoda suci untuk memaksimalkan efisiensi konversi. Setelah persiapan dilakukan, Mu Chen perlahan menutup matanya saat tanda hidupnya perlahan menyatu. Dia seperti biksu tua, memasuki kondisi meditasi yang mendalam. Suara angin bertiup samar-samar terdengar, berasal dari gua raksasa. Arus yang dibentuk oleh cairan spiritual berdaulat mulai mengalir dan dimasukkan langsung ke pagoda seperti kristal. Pada saat inilah pagoda mulai memancarkan cahaya suci. Namun, itu tidak pernah meluap, tidak peduli berapa banyak jika arus besar mengalir ke dalamnya. Pada saat yang sama, cahaya samar keluar dari dasar pagoda, diikuti oleh banyak partikel kristal seperti debu yang jatuh dari pagoda. Mereka tampak lebih kecil dari yang bisa dilihat mata telanjang, namun masing-masing partikel debu ini adalah bentuk energi spiritual yang sangat halus. Saat debu kristal jatuh langsung ke kulit telanjang Mu Chen, mereka langsung meleleh dan terserap ke dalam kulitnya seperti air di spons. Sementara itu, aliran darah Mu Chen mulai mendidih, dan daging serta tulangnya beresonansi saat debu kristal dengan cepat larut. Sementara angin menderu di dalam gua besar, kulit Mu Chen yang sudah pucat memancarkan cahaya redup. Sepertinya tubuhnya terbuat dari batu giok yang mempesona. Setelah ini, selama beberapa bulan berikutnya, Mu Chen tenggelam dalam retret kultivasinya. Untuk alasan ini, dia telah memblokir semua informasi dari dunia luar. Namun, selama waktu ini, dunia seribu besar mendidih dalam kegembiraan. Sumber kegembiraan yang tidak lain adalah Kongres Ion yang diadakan oleh klan kuno Maha. Berbeda dengan kontes silsilah yang diadakan oleh klan kuno Budur, Kongres Ion dari klan kuno Maha berada di radar seluruh benua Tianluo. Ini karena satu-satunya tujuan dari acara tersebut adalah untuk memilih master dari tubuh abadi primordial. Tubuh abadi primordial adalah salah satu dari 5 tubuh abadi primitif di dunia seribu besar. Meskipun itu peringkat tempat keempat dalam daftar 99 badan surgawi berdaulat, semua orang tahu bahwa tidak banyak perbedaan antara kekuatan 5 tubuh abadi primitif. Faktanya, perbedaan mereka terutama ada pada masing-masing kemampuan khusus mereka. Tepatnya, 5 tubuh abadi primitif semuanya harus bersama-sama menduduki peringkat pertama. Bahkan kemudian, nama tubuh abadi primordial agak lebih terkenal dibandingkan dengan yang lain. Ini karena keberadaan terkuat di dunia seribu besar kuno, tubuh abadi yang dibudidayakan oleh Kaisar Abadi, tidak lain adalah tubuh abadi primordial. Oleh karena itu, kekuatan tubuh abadi primordial terbukti dengan sendirinya. Dengan demikian,
Badan surgawi berdaulat dengan tingkat seperti itu pasti didambakan, bahkan oleh penguasa surgawi ilahi, apalagi penguasa surgawi biasa. Namun, aturan Kongres Ion menyatakan bahwa hanya mereka yang berhasil mempraktikkan tubuh abadi emas yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi, dan kesempatan itu dibatasi sekali seumur hidup. Kondisi ini mungkin tampak sulit, tetapi tidak mencegah Kongres Ion menjadi salah satu acara terhebat di 1000 dunia. Ini karena semua orang ingin tahu siapa yang akhirnya akan mendapatkan tubuh abadi primordial yang legendaris. Oleh karena itu, ketika dimulainya Kongres Ion sudah dekat, seluruh dunia 1000 besar mengalihkan pandangan mereka ke arah klan Konoha. Saat ini, hanya tersisa 10 hari sebelum pembukaan Kongres Ion. Pada saat ini, 2 gelang universal yang tergantung di gua besar tiba-tiba jatuh. Saat mereka melakukannya, aura suci menghilang, menunjukkan bahwa cairan spiritual sovereign yang pernah mereka isi telah habis. Pada saat ini, Mu Chen, yang sedang duduk di ranjang batu surgawi, telah menerima perasaan tentang kejadian ini, jadi mata tertutupnya perlahan terbuka.